Lihat konferensi pers yang saat ini sedang dilakukan di kantor DPP Golkar yang ada di Selipi, Jakarta Barat. Sudah di sini sampai jam segini. Tapi kami tadi perlu sedikit rembuk duduk bersama dan sekarang kami hadir. Saya yang ditunjuk untuk membuka, saya Mutia Hafid, Ketua Media Bidang Penggalangan Opini DPP Partai Golkar. Saya didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Hukum Bapak Adis Kadir, kemudian Ketua DPP Partai Golkar Bapak Aceh Hasan Sajili, ada Pak Iswara juga Ketua DPP Partai Golkar. Pak Doli mau bergabung? Oh, masih menerima telepon. Baik, saya akan buka dulu, nanti penjelasan lanjutan akan disampaikan oleh Pak Waketum dan mungkin Pak Aceh akan menambahkan juga. Teman-teman sekalian, sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto untuk mundur yang telah disampaikan beliau pada Sabtu 10 Agustus 2024 tadi pagi hari ini, maka berikut respon DPP mencermati perkembangan politik di tubuh Partai Golkar saat ini. Yang pertama, DPP menghargai keputusan Ketum Erlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Kenaikan suara Pileg Pilpres Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara, serta kemenangan pasangan Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran. Ini merupakan kerja seluruh stakeholder Partai Golkar dari pusat hingga daerah di bawah kepemimpinan Pak AHA sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saat ini secara de facto Pak Erlangga masih Ketua Umum, meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau. Terkait hal tersebut nanti akan dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum bagaimana status dari Partai Golkar, kepemimpinan di Partai Golkar setelah menerima surat dari Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto. Sesuai pesan Ketua Umum AHA dalam penyampaian nyata di pagi, DPP akan menyiapkan secara segera, secara tertib, secara damai, serta menjaga marwah Partai Golkar sebagai partai besar yang matang, maka DPP akan melakukan pleno dan lebih lanjut tentang rencana pleno akan disampaikan oleh Ketua DPP Bapak Aceh Hasan Sajili. Kami menghimbau agar kader Partai Golkar se-Indonesia untuk tetap tenang serta menjaga kekompakan terutama menghadapi Pilkada 2024. Selanjutnya terkait konsekuensi hukum dari surat yang sudah disampaikan Pak Erlangga Hartarto, kami persilahkan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum yang terhormat Bapak Dr. Adis Kadir. Baik, terima kasih Bu Mutia. Terima kasih kawan-kawan sekalian dan kawan-kawan kami hadir, ada Pak Doli Wakil Ketua Umum, Bu Mutia, Pak Aceh dan Iswara salah satu ketua. Kami mohon maaf menunggu dari siang karena memang kepentingan-kepentingan partai juga yang harus kami selesaikan. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Bu Mutia, jadi memang benar faktanya Pak Erlangga telah memberikan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar, tetapi dalam prosesnya pengunduran diri ini harus dilaporkan kepada DPP karena kan yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Jadi secara yuridis kita masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar melalui rapat pleno untuk terkait dengan surat pengunduran Pak Erlangga tersebut. Nah, nanti tentang kapan rencana rapat pleno dan lain-lain mungkin Pak Aceh akan menjelaskan, tetapi
memang akan dilakukan secepatnya, mungkin dalam 1-2 hari ini, agar supaya roda organisasi kita juga bisa berjalan dengan baik, karena ini kan memang situasi pilkada dan lain sebagainya. Jadi di dalam rapat pleno tersebutlah nanti diputuskan, dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan Partai Golkar berikutnya. Kalau secara konstitusi mestinya PLT bisa mengawal sampai dengan proses Munas, ya. Kita akan melihat nanti bagaimana dinamika di dalam Partai Golkar di dalam rapat pleno tersebut. Nah, di dalam peraturan organisasi PO nomor 8 tentang pergantian antar waktu, kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menggantikan posisi Pak Erlangga sebagai PLT. Jadi kalau ada yang menyampaikan harus ketua wakil ketua umum A atau ketua umum B, di dalam ADRT tidak disebutkan harus ke siapa, tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai PLT. Tetapi itu semua tergantung keputusan rapat pleno yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, kapan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Aceh Hasan. Nah, itulah kira-kira hal-hal hukum yang perlu saya sampaikan. Jadi tidak ada, kalau ditanya apakah ada kekosongan apa, tidak ada, karena wakil ketua umum semua sesuai dengan bidangnya masing-masing tetap bekerja. Bidang hukum saya bekerja sesuai bidangnya, Pak Doli pemenangan pemilu bekerja di bidangnya, semua berjalan sebagaimana mestinya sambil menunggu 1-2 hari ini pleno memutuskan menyikapi surat pengunduran dari Pak Erlangga. Jadi dari saya begitu, mungkin saya langsung kepada Pak Aceh Hasan. Silakan Pak Aceh. Ya, terima kasih Pak Adis, Pak Doli, Ibu Mutia, dan Pak Iswara, dan teman-teman media yang kami hormati. Tentu tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan baik oleh Ibu Mutia maupun oleh Pak Adis Kadir tentang kondisi existing dari kepemimpinan Partai Golkar. Jadi secara kepemimpinan tentu proses pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya. Tentu kami mentargetkan dalam 2 hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Dan tadi disebutkan oleh Pak Adis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga menghantarkannya kepada Munas tahun 2024. Bagi kami tentu proses untuk segera melaksanakan Munas pun itu didasarkan pada kebutuhan organisasi, karena kita semua tahu bahwa di depan mata kita akan segera dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang membutuhkan kepemimpinan yang definitif. Karena itu bagi kami tentu Partai Golkar merupakan partai yang sudah sangat berpengalaman di dalam menghadapi berbagai kondisi, dan tentu ada aturan-aturan organisasi sesuai dengan ADART yang tetap akan kita lalui bersama-sama di dalam melakukan atau mengambil langkah-langkah organisasi tersebut. Dan sekali lagi tentu kami sangat
menghargai keputusan pribadi Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, yang mengundurkan diri dan memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada beliau yang telah berhasil memimpin Partai Golkar sehingga menjadi pemenang kedua di dalam pemilu tahun 2024. Dan kami tentu meminta kepada seluruh kader Partai Golkar di seluruh tanah air untuk tetap menjaga kondusivitas, menjaga kekompakan, kita jaga suasana kondusif. Partai Golkar tetap menjaga soliditas, solidaritas untuk berkontribusi menjalankan agenda-agenda politik kita. Saya kira itu. Berikutnya kami persilahkan yang terhormat Wakil Ketua Umum Bapak Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih Bu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Adis Kadir, kemudian Ibu Mutia, Pak Aceh dan Pak Iswara. Saya ingin memperjelas saja bahwa tadi pagi dan memang saya ikut mendampingi Pak Erlangga Hartarto menyampaikan pengunduran diri. Buat Partai Golkar, pengunduran diri institusi Ketua Umum itu bukan sesuatu yang akan insya Allah akan mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Golkar, karena insya Allah partai ini sudah punya pengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan. Nah, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, saudara sekalian, bahwa Munas luar biasa itu bisa terselenggara apabila Ketua Umum itu mengalami 3 hal. Yang pertama adalah apabila seorang Ketua Umum itu berhalangan tetap. Kemudian yang kedua, terkena masalah hukum. Dan yang ketiga, apabila Ketua Umum itu mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari Ketua Umum yang baru melalui Forum Musyawarah Nasional luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana juga ada proses dan tahapan yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Nah, tadi saya mau menegaskan bahwa secara de jure Bapak Erlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus. Kami rencananya paling lambat Selasa mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno untuk menerima dan melegitimasi surat pengunduran Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Nah, jadi kalau ditanya dari tadi pagi sampai nanti rapat pleno, siapa yang bertanggung jawab terhadap organisasi ini? Kita juga sudah membagi tugas, ya, bahwa kepemimpinan di Partai Golkar ini sifatnya kolektif kolegial. Kalau Ketua Umum itu berhalangan, tugas-tugasnya sudah diambil alih oleh Wakil Ketua Umum berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para Wakil Ketua Umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah, tinggal secara de jure nanti pada saat rapat pleno dilaksanakan, kita akan menetapkan, ya, menerima surat pengunduran diri itu, dan kemudian otomatis secara de facto dan de jure Pak Erlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi Ketua Umum.
Nah, baru pada rapat pleno itu nanti akan ditetapkan, dibahas siapa yang akan menjadi pelaksana tugas ketua umum sampai nanti musyawarah nasional luar biasa itu dilaksanakan. Dan betul tadi apa kata Pak Adis Kadir, kita punya 11 wakil ketua umum. Nah, tentu wakil ketua umum ini yang nanti akan dimusyawarahkan ya di dalam rapat pleno untuk ditetapkan menjadi pelaksana tugas ketua umum DPP Partai Golkar. Jadi insya Allah juga saya sampaikan kepada seluruh kader keluarga besar Partai Golkar, insya Allah roda organisasi Partai Golkar kita ini yang kita cintai akan tetap terus berjalan. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Apapun yang terjadi saat ini dalam tubuh Partai Golkar. Jadi insya Allah Partai Golkar tetap siap menghadapi pilkada 2024. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Selamat malam, selamat sejahtera semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kami rasa berikan waktu kami terus untuk konsolidasi. Jadi kami mohon maaf tidak menerima pertanyaan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, baru saja kita bersama menyaksikan bagaimana konferensi pers yang disampaikan oleh jajaran pimpinan Wakil Ketua Umum beserta Ketua DPP Partai Golkar terkait pasca mundurnya Airlangga Hartarto dalam posisinya sebagai Ketua Umum di Partai Golkar. Tadi awalnya disampaikan sejumlah poin oleh Mutia Hafidz, ini dimana dikatakan bahwa merespon dan mencermati perkembangan politik yang saat ini terjadi, maka DPP partai ini menghargai keputusan daripada Airlangga Hartarto dalam mundurnya sebagai ketua umum. Disebutkan pernyataan dari Airlangga Hartarto terkait mundurnya sebagai ketua umum ini merupakan keputusan pribadi dan tanpa paksaan. Kemudian yang kedua juga tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih atas peran serta Airlangga Hartarto dalam memimpin atau menjadi nahkoda Partai Golkar selama ini, yang mana memang menghargai atas usaha dalam menaikkan suara di pemilu legislatif pada rangkaian Pilpres 2024 pada Februari lalu, sehingga menjadikan Partai Golkar memiliki jumlah kursi kedua terbesar dan kemudian juga perannya dalam memenangkan presiden terpilih, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Tadi juga dijelaskan terkait dengan status daripada Airlangga Hartarto secara kini, yang mana memang secara de facto Airlangga Hartarto ini masih disebut sebagai ketua umum, meski secara de jure ini masih perlu adanya pergantian PLT yang nantinya diputuskan dalam rapat pleno DPP. Kita dengarkan dulu, saudara, pernyataan dari Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan. Pak Aceh, untuk rapat pleno nanti rencananya diketuai sama siapa? Ya, itu nanti akan dibahas oleh para wakil ketua umum tentang siapa yang pimpin rapat pleno itu. Jadi akan menjadi ketua umum. Apakah nanti voting atau penunjukan? Ya sebaiknya memang akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Artinya semua